Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca Alkitab dari kitab Keluaran pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga saya bacakan ayat 1 sampai 3, lalu kita lanjutkan dengan ayat 10 sampai 12. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 11. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Bukankah aku akan menyertai engkau? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana diri kami kiranya dikendalikan Roh Kudus. Berbicaralah sehingga kami mendengarkan suara Tuhan pada saat ini dan kami menerapkan dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya akan menceritakan tentang Musa, seorang tokoh yang hebat di Perjanjian Lama. Musa adalah pemberi hukum yang terbesar dalam sejarah Israel. Menurut catatan Alkitab, dia 700 kali disebutkan oleh Alkitab. Musa seorang yang dipakai Allah lebih hebat dari setiap tokoh Perjanjian Lama. Musa memiliki pendidikan rohani pada masa kecil. Karena apa? Orang tuanya takut akan Tuhan. Dan dia mendapat pendidikan kelas 1 dari segi sekuler maupun rohani. Ibu bapak ingat, waktu itu Musa diambil anak angkat oleh putri Firaun, salah satu negara yang terkuat pada zaman itu. Saudara tahu sampai saat ini yaitu piramid, yaitu mumi. Pada zaman Musa sudah ada tulisan, sudah ada matematika, astronomi, arsitektur, musik, kedokteran, dan keajaiban mumi serta piramid. Setelah pendidikan intelektual yang sangat hebat, Musa membunuh seseorang, lalu dia melarikan ke padang gurun. Di padang gurun dia dibentuk oleh Allah secara karakter, secara emosional. Di padang gurun biasanya siang itu panas terik, 40 derajat Celcius. Tapi pada malam dingin, bisa sangat dingin. Musa diajar untuk kesabaran, tidak egois, memperhatikan domba-domba. Sebab itu ada seorang komentator Alkitab berkata, 40 tahun pertama Musa di Mesir, Musa belajar sesuatu. 40 tahun kemudian di padang gurun, Musa nothing, bukan apa-apa. Karena dia cuma penggembala kambing domba.
40 tahun selanjutnya Allah memimpin hidup Musa. Dan kita akan belajar bahwa Allah adalah segala sesuatu. Setiap narasi kitab suci, perjanjian lama dan baru, kita harus tahu pahlawannya itu bukan Musa, bukan Paulus, tapi pahlawan sejatinya adalah Allah. Alkitab berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Zakaria berkata, bukan oleh kuat, bukan oleh keperkasaan, tapi oleh Rohku. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ayat 1 menceritakan, Gunung Horeb adalah gunung Allah, di mana api menyala di semak belukar, dan semaknya itu tidak terbakar. Api yang ajaib, karena apa? Allah ada di situ. Ayat 8 mengatakan, aku telah memperhatikan, mendengar, mengetahui. Aku akan turun melepaskan orang Israel. Boleh dikatakan, yang turun sebetulnya Allah. Dan Allah memakai Musa. Masih ayat 8 dikatakan, ada susu madu adalah ungkapan kiasan tentang satu kesuburan, satu kelimpahan daripada berkat tanah yang akan dimasuki. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, konsentrasi kita pada saat ini yaitu kata Allah menyertai Musa. Tema renungan pada saat ini yaitu Allah menyertai Musa. Sebab itu Musa siap melayani Tuhan. Demikian pula pada abad 21. Allah berjanji menyertai saudara dan saya. Sebab itu sewajarnya kita siap melayani Tuhan dan siap dalam pergumulan hidup sehari-hari. Ibu bapak, kalau kita pelajari janji utama kitab suci, bukan saja Allah mengampuni dosa kita, tapi yang paling sering Allah berkata bahwa Dia menyertai kita. Di zaman Musa sekitar 1400 tahun sebelum Yesus lahir, ada kemah suci, ada tabut Allah, ada mana, ada tiang awan, ada tiang api. Allah mengirim catatan kepada orang Israel, jangan lupa aku menyertai kamu. Ibu bapak, lihatlah Musa, lihatlah Elia, lihatlah Daniel, Yesaya, Yeskiel. Orang itu menjadi istimewa karena bertemu dengan Allah. Mereka tanpa Allah adalah kosong melompong. Bicara tentang Musa, Keluaran pasal 3, harus saudara lihat dengan Keluaran 33, Bilangan 12, dan Ulangan 34. Musa sejak bayi sudah dipandang elok di mata Allah. Dididik di Mesir, dididik di padang gurun, diutus untuk melayani. Kalau kita lihat beberapa pasal kitab Perjanjian Lama, kita akan tahu kehebatan dari Musa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bicara tentang Daniel, bicara tentang Elia, bicara tentang Musa, kita sangat tertarik. Kita merasa mereka adalah orang-orang istimewa, raksasa rohani. Tapi sebetulnya kalau jujur, mereka hanya manusia biasa. Kaki mereka dari tanah liat, tubuh mereka terdiri darah dan daging. Tapi intinya, rahasianya, Allah menyertai nabi-nabi besar itu. Pada abad 21 ini, pada perjanjian baru, Alkitab berkata bahwa Allah juga menyertai kita senantiasa. Dengan jalan apa? Ketika Yesus mati di kayu salib menanggung dosa saudara dan saya, Yesus bangkit dari orang mati, Yesus naik ke surga, maka pada hari Pentakosta dicurahkan Roh Kudus.
Aku menyertai kamu senantiasa artinya apa? Orang percaya yang paling lemah, orang Kristen yang paling rentan didiami oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16-17. Dan Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita. Ibu bapak, Roh Kudus itu sama derajatnya dengan Allah Bapa, sama derajatnya dengan Allah Anak, sama mulianya, sama kuasanya, sama hakikatnya dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Seperti saya ini satu, tapi tubuh saya dan jiwa saya berbeda. Tubuh saya ini memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki kepala. Tapi jiwa saya memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Saya satu, tapi ada bagian yang berbeda. Allah itu satu, tapi punya kepribadian tiga. Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa. Mereka sama derajat, sama berkuasa, sama mulia. Berbicara tentang penyertaan Allah, bagaimanakah kita disertai oleh Allah? Roh Kudus berdiam di batin kita. Ada seorang anak berusia 5 tahun. Dia berkata, aku tahu Yesus tinggal di batinku, tinggal di hatiku. Kalau aku menaruh tanganku di sana, aku merasakan dia berkeliling di dalam batinku. Saudara, ada orang Kristen yang nampaknya bisa menemukan Allah dalam hidup mereka, merasakan kehadiran Allah semudah menemukan koran pagi di teras rumahnya. Ada hamba-hamba Tuhan yang memiliki keakraban dan kehadiran Allah, seperti Jonathan Edward, A.W. Tozer, serta Brother Lawrence. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika seorang Kristen dikendalikan Allah, merasakan kehadiran Allah, bukan berarti dia bebas masalah, bukan berarti semua doanya dijawab, bukan berarti karakternya seketika berubah menjadi baik. Musa contohnya, dia seorang nabi papan atas, nabi yang paling dipakai di perjanjian lama. Dia disertai Allah secara luar biasa. Tapi dia pernah depresi, pernah minta mati, dan yang menarik dia pernah gagal sehingga tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Jadi konsep-konsep yang keliru. Kalau kita merasakan kehadiran Allah, pasti semua beres. Ada sukacita saja, itu pasti tidak betul. Soalnya pengalaman Musa membuktikan demikian. Demikian pula Paulus. Salah satu hamba Tuhan terbaik di perjanjian baru. Dia pernah berkata di 2 Korintus 1, beban yang saya tanggung terlalu berat, seperti mau mati. Paulus juga berdoa supaya duri lepas dari dagingnya, tapi tidak bisa. Dan kalau diamati oleh Alkitab, kehidupan Paulus, prosesnya menjadi rendah hati, karakternya butuh waktu yang panjang. Jadi intinya, kalau seorang Kristen, seorang percaya, dikendalikan Roh Kudus, disertai Allah, bukan berarti masalahnya hilang, bukan doanya cespleng langsung dijawab, bukan karakternya seketika menjadi baik. Tapi paling tidak ada minimal beberapa hal yang terjadi. Kalau saudara dan saya seperti Musa dikendalikan oleh Roh Kudus, disertai Allah. Pertama, kita mendapatkan penghiburan. Yang kedua, kita dikuatkan ketika kita susah. Dan yang ketiga, kita merasakan kehadiran Allah. Sekali lagi, merasakan kehadiran Allah. Tahu dan rasa berbeda.
Musa tidak tahu Allah hanya secara teori saja, tapi dia punya pengalaman, perasaan yang dalam dengan Allah. Saya tahu Michael Jordan. Secara ilmiah saya bisa lihat datanya di Google. Tapi saya tidak kenal dia. Saya tidak akrab dengan dia. Tapi dengan istri saya akrab sekali. Saya punya perasaan yang dalam. Saudara bisa membedakan antara tahu dan kenal. Saya pernah ke Tanah Toraja. Saya pernah ke Pantai Bunaken. Saya pernah ke Danau Toba. Saya pernah ke Senggigi. Semua dalam rangka pelayanan. Saya bisa merasakan. Tapi saya tidak pernah ke Labuan Bajo. Saya bisa melihat di Google Labuan Bajo. Tetapi saya tidak bisa merasakan Labuan Bajo. Ibu bapak, Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita senantiasa, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tapi mengapa banyak orang Kristen tidak merasakan kehadiran Allah? Oh Pak Lim, jangan bicara tentang perasaan. Kekristenan bukan perasaan, kekristenan adalah iman. Betul saudara. Meskipun perasaan kita tidak enak, kita harus tetap beriman kepada Allah. Tetapi juga jangan lupakan perasaan. Bagaimana mungkin suami istri saling menyintai, tapi perasaannya mati? Seorang Kristen yang baik, perasaannya terhadap Tuhan Yesus, perasaannya terhadap istri, terhadap suami, makin tahun, makin berkembang, makin intim, dan makin dalam. Apa yang menghalangi perasaan kita tidak merasakan kehadiran Tuhan? Saya rasa dan yakin salah satu sebab adalah dosa. Saudara, Musa tidak boleh ke Kanaan karena dia berdosa kepada Tuhan. Allah tetap tidak meninggalkan kita, tapi perasaan kita kacau, perasaan kita kalut. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Efesus 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2 berkata, jikalau saudara berdusta, jikalau saudara mencuri, jikalau saudara marah, jikalau kata-kata kotor keluar dari saudara, jikalau saudara ada dendam dan kepahitan, itu sama dengan saudara mengundang setan, dan itu mendukakan Roh Kudus. Kembali ke Musa, saudara. Musa seorang yang menghormati Allah, seorang yang taat kepada Allah. Saudara lihat, ketika di Bilangan 12, dia dicela, dia diragukan kenabiannya oleh Miriam. Waktu itu Tuhan langsung campur tangan. Tuhan langsung bertindak. Karena apa? Musa adalah seorang yang disertai Allah, seorang yang hormat dan tunduk kepada Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bicara tentang penyertaan Allah. Kalau jujur, Allah tidak pernah jauh dari kita. Seperti kata pemazmur, kemana aku dapat menjauhi rohmu? Ke kutub utara engkau ada. Ke Palung Mariana engkau di sana. Ke planet-planet engkau juga di sana. Allah semesta alam memenuhi seluruh alam semesta. Saudara dan saya tidak mungkin lepas daripada hadirat Allah. Tapi bicara tentang hadirat Allah, saudara dan saya harus sadar, hadirat Allah di klub yang mengadakan pijat mesum dengan di gereja yang menyembah Allah memiliki
suasana yang berbeda. Di mana Allah dihormati, di mana Allah dihargai, maka di situ hadiratnya tumpah dan Allah memanifestasikan dirinya secara indah. Ada satu kisah yang menarik, saudara. Ada 2 anak laki-laki yang nakal. Lalu dibawa ke seorang pendeta yang terkenal, bisa menolong anak nakal menjadi baik. Ketika 2 anak ini dibawa ke ruang tamu pendeta, yang satu ditaruh, yang satu dibawa langsung ke ruang konselingnya. Pendetanya itu bertanya, "Nak, di manakah Tuhan?" Anak pertama ini lihat kiri, lihat kanan. Dia mulai berpikir, di mana Tuhan? Pendeta ini menaikkan suaranya lebih besar. Di manakah Tuhan? Wah, dia mulai bingung. Ketiga pendeta ini lebih menyaringkan suaranya dan berkata, di manakah Tuhan? Waduh saudara, anak ini lihat ke lemari-lemari bukunya pendeta, lalu dia lari. Dia pegang kaki adiknya, tangan adiknya, dan dia langsung keluar dari ruang gereja. Dan dia berkata, "Ayo dek, cepat kita pergi. Soalnya Pak Pendeta kehilangan Tuhan. Dan Pak Pendeta menuduh saya yang menghilangkan Tuhan atau mencuri Tuhan." Saudara, kita sering merasa kehilangan Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Musa sejak padang gurun, semak belukar, sampai dia meninggal, dia merasakan penyertaan hadirat Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, "Aku berhadapan muka dengan Musa kalau bicara. Dengan orang lain aku pakai mimpi. Tapi kalau Musa ini beda. Saya tatap muka dengan dia." Oh Pak Lim, saya tidak sehebat Musa. Saudara betul. Tapi saya katakan saudara juga keliru. Abad 21 ini, abad perjanjian baru ini betul-betul abad emas. Kita mengetahui Tuhan lebih daripada Musa. Kita diberi Roh Kudus, orang Kristen yang paling lemah, paling rentan. Didiami Roh Kudus dan ditolong oleh Roh Kudus, dihibur, dikuatkan. Bahkan yang menarik, Yesus berkata, "Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakannya, aku akan masuk mendapatkannya." Saudara ingat, jemaat Laodikia di Wahyu pasal 3, kalau disebut jemaat, berarti dia sudah orang Kristen. Tapi dia adalah orang Kristen yang mengabaikan Tuhan Yesus, yang tidak menghormati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus ditaruh di luar pintu rumah atau pintu hatinya. Seorang komentator kitab Wahyu berkata, Yesus di kitab Wahyu di mana-mana dihargai, dipuja, disembah, dihormati. Tapi satu-satunya jemaat yang menterlantarkan Yesus di luar adalah jemaat Laodikia. Saudara, saya khawatir banyak orang Kristen yang menterlantarkan Tuhan. Tidak merasakan penyertaan Tuhan. Karena apa? Bermain-main dengan dosa. Seorang pendeta mengingatkan, saudara bisa kehilangan Tuhan di sekolah Alkitab. Saudara bisa kehilangan hadirat Allah di tengah-tengah pergulatan mempelajari kitab suci. Karena apa? Saudara hanya belajar secara teori, belajar secara ilmiah, seperti meneliti kata yang kawin atau kata jenis apa. Cuma ilmiah. Lalu bagaimanakah kita bisa tahu hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan? Yang pertama, belajarlah kitab suci.
Saudara dan saya belajarlah Kejadian sampai Wahyu. Belajar setiap perikop apa yang dikatakan tentang Allah. Yang kedua, belajarlah buku-buku sistematika teologi yang baik tentang Allah. Pilihlah yang sederhana, yang bahasanya populer, seperti J.I. Packer, seperti R.C. Sproul, seperti Chip Ingram. Karena apa? Saudara diberitahu apa itu kehadiran Allah, apa itu kesucian Allah, apa itu kasih Allah, apa itu kebaikan Allah. Seringkali orang Kristen berpikir Allah itu seperti papa yang kaku, papa yang keras, papa yang tidak simpati sama anak-anaknya. Anaknya pulang bawa rapot nilainya 7, kenapa enggak 8? Bawa rapot pulang 8, kenapa enggak 9? Pulang rapot bawa 9, masih tidak dipuji, dikatakan kenapa enggak 10? Setelah 10 semua, papanya masih berkata, jelas saja 10. Nah, karena gurumu nilainya kemurahan. Saudara, banyak anak cacat secara mental karena punya orang tua yang tidak bisa menyatakan kasih. Hamba-hamba Tuhan yang belajar Alkitab dengan baik, yang menolong banyak konseling, yang belajar dari fakta ilmiah akan berkata, anak-anak perlu dibombardir dengan kasih, dengan pernyataan, dengan sikap, kepedulian, tentang kasih, sopan santun di rumah tangga. Agar anak itu besar memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Saudara, Allah itu Bapa yang baik, penuh belas kasihan. Allah yang tidak mematahkan bulu, tidak memadamkan sumbu yang pudar. Allah itu hangat, sebab itu dilambangkan sebagai gembala, dinyatakan sebagai sahabat. Belajarlah sistematika teologi. Oh Pak Lim, saya tidak ada waktu. Kalau saudara omong tidak ada waktu, bagaimana dengan WA-an? Main internet. Sehari saudara berapa lama? Nonton televisi. Saudara kurangi waktu itu. Gunakan minimal 10 sampai 15 menit per hari untuk membaca buku-buku sistematika teologi. Yang kedua, rajin berdoa. Ibu bapak, doa itu penting. Doa itu bercakap-cakap. Bayangkan suami istri sudah menikah 10 tahun di rumah tangga, tapi tidak pernah bercakap-cakap. Pagi jam 4 sudah pergi kerja, jam 10 pulang tidur. Tidak pernah berkomunikasi, sibuk cari uang. Saya mau tanya, bagaimana bisa memahami? Bagaimana perasaan itu bisa tumbuh? Demikian pula Allah. Allah mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah komunikasi. Doa adalah pergaulan dengan Allah. Oh Pak Lim, malas saya berdoa. Doa itu pikirannya melantur kemana-mana dan tidak tahu apa yang harus diomongkan. Saudara, kalau saudara diundang seorang jenderal, diundang seorang kepala negara, diundang seorang bintang film terkenal, untuk breakfast bersama, untuk dinner bersama, saudara apakah tidak keberatan? Saya baca di koran, saya baca di HP Bali pada akhir tahun ini, banyak didatangi pelancong. Bahkan ada orang yang booking 1 pesawat untuk ke Bali. Saudara, saya mau tanya, siapa yang menciptakan Bali? Siapa yang menciptakan Hawaii? Siapa yang menciptakan Swiss? Siapa yang menciptakan Pantai Raja Ampat? Bukankah itu Tuhan? Saudara dipanggil untuk berkomunikasi dengan dia. Apakah itu bukan kehormatan?
Dan yang ketiga adalah ketaatan hari per hari. Kalau saudara mau intim dengan Allah, mau disertai Allah, mau merasakan hadirat Allah, saudara berselingkuh, nonton video porno, tidak peduli sama orang lain, kata-kata saudara kasar dan menusuk orang lain, jangan mimpi penyertaan Allah itu real. Loh Pak Lim, berarti Allah itu kasihnya bersyarat. Bukan bersyarat saudara. Tapi kasih Allah dan kesucian Allah itu jalan sama-sama. Kalau seorang anak 3 tahun, suatu saat dipakai pampers, dan maaf BAB di pampers itu. Jam 5 kebetulan papanya pulang. Anak ini minta gendong. Papanya mau gendong atau enggak? Mau. Tapi apakah dibiarkan terus begitu? Tidak. Anak itu akan ditaruh di meja, dilapisi dengan plastik. Setelah itu pampersnya dan kotorannya diambil, dibuang. Tidak mungkin anak dan balita itu dibuang sekaligus karena sudah kena BAB-nya. Tidak. Kita harus bisa membedakan BAB-nya dan anak kandungnya. Demikian pula orang Kristen. Kalau saudara berselingkuh, saudara pendendam, pemarah, iri hati, saudara terlibat pornografi, apakah Tuhan tetap sayang saudara? Tetap. Tapi saudara harus membereskan itu, baru persekutuan itu akan pulih kembali. Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tapi Allah itu suci. Barang siapa yang suci hatinya, baru bisa melihat Allah. Alkitab jangan dikotak-katik sembarangan. Sehingga artinya saudara putar-putar seperti plastik yang sudah dipanasi. Sehingga bisa kemana-mana. Allah itu penuh kasih, tapi Allah itu suci. Kalau saudara main-main dengan dosa, saudara tidak mungkin merasakan hadirat Allah. Musa memang gagal masuk Kanaan. Tapi secara umum dari usia 80 sampai 120, Musa seorang yang tidak egois. Seorang yang rendah hati. Seorang yang menghormati Allah. Sebab itu ketika dia meninggal dikatakan, Allah yang menguburkan dia. Bukan malaikat. Bukan bangsa Israel. Allah sangat menghormati Musa. Jadi ibu bapak, pada saat ini renungan baik-baik. Disertai Allah, belum tentu masalah selesai. Disertai Allah, belum tentu doa dijawab langsung. Tapi yang pasti kalau disertai Allah, saudara dihibur. Saudara dikuatkan. Hadirat Allah nyata dalam hidup saudara. Saudara dianggap sahabat oleh Allah. Bagaimana hal itu terjadi? Belajar Alkitab baik-baik. Belajar doktrin tentang Allah secara baik. Yang kedua, setiap hari berdoalah. Minimal menurut pengamatan saya 30 menit. Awalnya 5 menit, 10 menit dinaikkan kapasitas sampai 30 menit. Dan yang ketiga, jangan lupa ketaatan. Allah itu kasih, tapi Allah itu juga kudus. Mari kita berdoa. Ibu bapak, siapa yang terlibat pornografi, siapa yang dendam, siapa yang membenci orang, iri hati, jangan bermimpi. Saudara bisa merasakan hadirat Allah secara real seperti Musa. Penyertaan Allah real seperti Musa. Saat ini mintalah ampun kepada Tuhan. Bapa di surga, jadikan kami pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.